Family. Nah, dataset PIMA Indian Family ini dia berasal dari dataset National Institute of Diabetes and Digestive Kidney Disease. Sebenarnya ini adalah data di mana terdapat pasien diabetes dengan beberapa kriteria dan kebanyakan berumur 21 tahun dari PIMA Indian. PIMA Indian itu adalah orang-orang natif Amerika yang tinggal di sekitar Arizona. Selanjutnya, nah sebenarnya diabetes itu apa sih? Diabetes itu adalah salah satu penyakit yang ada di kelompok penyakit metabolik yang memiliki karakteristik hiperglikemia karena kelainan kerja insulin. Next. Nah, sedangkan menurut WHO, Indonesia sendiri berada pada posisi keempat diabetes terbanyak di dunia. Nah, karena itu kami melakukan klasifikasi diabetes dengan sampel dataset dari PIMA Indian. Next. Ya, dari data tadi kan kita udah punya data dari PIMA Indian tentang diabetesnya. Nah, di sini nih kita mau mengklasifikasikan mereka tentang apakah mereka itu terkena diabetes ataukah dia tidak terkena diabetes. Nah, caranya itu kita akan memakai algoritma Kamedoid ini. Sebenarnya Kamedoid ini itu nama aslinya adalah algoritma partitioning around medoid atau yang disingkat PAM atau PAM. Nah, PAM ini itu merupakan metode clustering dengan mengelompokkan sekumpulan N objek ke dalam K cluster. Jadi nanti kita menginisialisasi K cluster, ingin clusternya sebanyak apa, dan kita bisa mengklasifikasikan sebanyak N objek. Nah, objek yang terpilih ke dalam cluster tersebut itu disebut medoid. Jadi nanti medoidnya bakalan dipilih secara acak dari cluster-cluster tersebut. Nah, setiap cluster ini dibangun dengan menghitung kedekatan antara unsur medoid dengan unsur non-medoid. Selanjutnya, nah ini ada state of art. Jadi sebelum melakukan penelitian ini adalah penelitian terdahulu. Pada tahun 1990, ini ada peneliti Kaufman dan Rousseau. Dia menerangkan tentang penerapan PAM untuk objek sampel, tapi bukan semua objek. Terus dilanjutkan 1993 oleh Lucacius dan Ne. Ini bisa dilihat sendiri pengelompokan Kamedoid menggunakan algoritma genetik. Lalu selanjutnya dilanjutkan pada tahun 1994. Lalu pada tahun 2003 dan 2005 ini ada kelanjutan dari penelitian Kamedoid sendiri. Terus berakhir pada algoritma Kamedoid yang menggunakan konsep jaringan irregular segitiga ketika menghitung total biaya pergantian dalam langkah swap PAM untuk mengurangi waktu komputasinya. Karena waktu komputasi PAM ini cukup tinggi karena dia memakai sistem acak dalam pemilihan medoidnya. Nah, kenapa sih kita pakai Kamedoid ini sebagai pengelompokan data-data PIMA Indian tadi? Karena bisa dibandingkan dari metode Kamins. Nah, di sini kan kita bisa lihat. Nah, sini ada data-data nih. Kemudian ini ada data yang jauh, nih disebut outer anomaly. Nah, pada metode Kamin, kalau misalkan dia penentuan dari rata-rata, dia bakalan terjebak sama yang sebelah sini. Jadi kan rata-ratanya kan harus di tengah-tengah. Jadi dia bakalan terjebak sama outer yang sebelah sini. Sementara kalau untuk yang Kamedoid, ininya kelihatan nggak ya? Mouse-nya. Nah, untuk yang Kamedoid, ini dia tidak akan terjebak. Dia bakalan pusatnya ada di sini karena pusatnya itu adalah anggota dari cluster itu sendiri. Kemudian, kenapa sih Kamedoid lagi? Nah, Kamedoid itu kan seperti dijelaskan sebelumnya, dia bisa menghitung N objek, jadi dia bisa menghitung data yang besar. Nah, dari data yang besar tersebut, dia bisa membaginya menjadi beberapa cluster atau di sini beberapa populasi. Nah, populasinya itu bisa sebanyak K, asal K-nya itu tidak lebih daripada N objek. Jadi, makanya kita memilih Kamedoid ini sebagai
pengelompokan dari data Pima India tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan sampel data tesnya. Nah, di sini kita dapat sampel dataset dari Kaggle. Di sini kita mengambil 40 sampel dataset. Nah, ini. Nah, setelah kita dapat sampel dataset, di sini kan kita mempunyai dua kategori, yaitu glukosa dan BMI. Nah, menurut klasifikasi diabetes dari Perkumpulan Endokrinogen Indonesia, klasifikasinya tuh terbagi menjadi 3, diabetes mellitus, belum pasti diabetes, dan bukan diabetes. Nah, karena di sini kita dari Perkumpulan Endokrin itu terdapat 3 klasifikasi, maka kita juga menggunakan 3 klasifikasi. Namun di sini kan dijelaskan hanya untuk kadar glukosanya saja. Kita membuat hubungan di antara kadar glukosa dengan BMI-nya. Maka dilakukan klasifikasi dengan menggunakan kadar glukosa dan BMI. Next. Nah, kemudian dilanjutkan dengan algoritma Kamedoidnya sendiri. Nah, bagaimana sih kita melakukan perhitungan Kamedoid? Nah, untuk yang pertama itu kita akan memilih ke objek yang seperti tadi dibilang, K ini sebagai cluster dan N objek. Iya, K objek dan N objek. Terus kita tempatkan objek yang non-medoid itu, ya seperti bisa dilihat di sini. Jadi pertama kita penentuan inisialisasi K dan N. Terus kita pilih yang anggota cluster-clusternya. Terus kita hitung total biayanya. Di sini ada total biaya dalam Kamedoid. Jadi total biaya ini sebagai acuan perubahan dari medoid tersebut. Nah, jika S-nya lebih kecil daripada 0, itu barulah kita menukar objek baru medoid tersebut. Jika misalkan anggota klasternya sama dari iterasi selanjutnya, itu kita tidak akan melakukan perulangan kembali. Kalau misalkan berbeda, itu kita bakalan tetap melakukan perulangan. Jadi ada 2 kondisi di sini. Yang pertama kondisi S lebih kecil dari 0, atau enggak kondisi anggota klasternya itu berbeda, baru dia dilakukan perulangan. Terus lanjutkan perhitungan manual. Nah, perhitungan manualnya kan tadi kita punya 40 data sampel. Nah, untuk mempermudah diambil 6 data sampel. Pertama, kita mengambil K sama dengan 2. Sebenarnya kan di sini kita ngambil clusternya sama dengan 3, tapi kita ambil sembarang nilai medoid, nilainya tuh 2. Nah, dengan CA 148, 33,6, dan CB 89 dengan 28,1. Nah, di sini kita pakai jarak Euclidean, nanti kita dapat nilai titik dari masing-masing medoidnya. Nanti titik pertama itu ada 0, 59,3, 63,4, sama 4,3. Nanti dilakukan juga ke data 3, 4, 5, dan data 6. Didapat nanti nilainya. Nah, lalu kita akan mendapatkan nilai X-nya, dia bakalan masuk ke klaster mana. Lalu kita dapetin nilai S-nya 82,4, nanti didapatkan klaster 1 berupa data 135, klaster 2 berupa data 2, 4, dan 6. Nah, iterasi 1 selesai, lalu diulang lagi sampai nanti ketika S-nya lebih besar daripada 0 dan tidak ada perubahan anggota dalam klaster, berarti itu adalah klasifikasi terakhir. Next. Ya, lanjutnya ini adalah perhitungan numerik. Perhitungan numerik kita memakai Python. Sebentar. Ya, ini kita memakai Python, bisa di-run dulu. Nah, di sini kita dapatkan salah sepertinya. Nah, bisa dilihat sini kita K-nya kan sama dengan 3. Jadi di sini medoidnya ini yang kuning itu adalah anggota dari klasternya tersebut. Yang kuning sini yang kuning. Nah, jadi ini dibagi menjadi 3 klaster, ada klaster yang biru, ada yang merah, dan juga ada yang hijau. Bagaimanakah cara kita menemukan 3 klaster ini? Itu diambil dari sini.
Yang pertama, kita inisialisasi datanya tersebut. Ini saya ada 40 data di sini. Kemudian kita hitung jaraknya pakai pairwise. Jadi kita bentuk sesuai dengan apa perhitungan Euklidan. Nanti hasilnya adalah seperti yang di atas ini. Nah, ini panjang jadi tidak bisa dilihat. Pokoknya ini itu hitungannya data 1 dengan data 1, data 2 dengan data 2 itu dibuat seperti matriks ke bawah. Jadi sesuai dengan yang di sini. Kemudian kita masuk ke fungsinya. Fungsinya itu kita ingin mendapatkan nilai M, nilai C, dan juga nilai S. Nah, kita masuk ke fungsinya kayak gini. Nah, di sini kita inisialisasi apa? Iterasi maksimalnya itu sebanyak 200. Jadi kalau udah 200 itu akan dihentikan secara paksa. Nah, di sini kita inisialisasi medoid awalnya seperti ini. Nah, di sini kita itu ingin menghilangkan data-data yang sekiranya ada yang double atau ada yang kembar. Jadi perhitungan ini tidak ada data yang kembar sampai sini. Nah, kemudian di sini kita itu ingin mencari medoid yang barunya. Nah, tadi medoidnya masih seurutan kan. Terus kita nyari medoid yang baru di sini. Nah, kemudian di sini dari sini kita menghitung. Di sini dimulai algoritma kamedoidnya. Ada hitungan, ada inisialisasi jarak total dan jarak total min 1 untuk perhitungan S yang pertama. Nah, di sini kita mengurutkan sesuai klasternya. Di sini ada argmin. Argmin ini untuk mencari nilai yang terkecil. Jadi kan di yang perhitungan manual tadi itu nih, ini kan data 1 dia masuk ke CA karena dia nilainya lebih kecil daripada yang data 2. Daripada yang CB. Jadi dia data 1 ini masuk ke klaster 1. Ini data 2 juga masuk ke klaster 2, data 3 masuk ke klaster 1 dan seterusnya. Nah, untuk ini juga sama. Kita di sini menggunakan argmin itu sebagai penghitung nilai jarak terkecil. Nah, dari jarak terkecil itu kita bisa memasukkannya ke klaster tersebut. Terus setelah masuk ke klaster tersebut, kita menghitung total distance-nya di sini. Nah, setelah itu kita menghitung S-nya. Nah, setelah menghitung S-nya, di sini kita ngebuat medoid baru. Caranya adalah kita ngerandom. Jadi kan tadi udah ada urutan datanya kan, terus datanya kita random, terus kita ambil nilai yang awal hasil random tersebut. Jadi misalkan awalnya urutannya data 1, data 2, data 3. Setelah di random datanya jadi data 3, data 2, data 1. Nah, untuk iterasi selanjutnya kita memakai data 3. Yang tadi awalnya medoidnya data 1. Nah, kemudian di sini kita memakai if. Pertama kan ada if S lebih besar dari 0. Kalau iya, ini di if lagi. Apakah medoidnya itu sama? Kalau medoidnya sama kan otomatis isi klasternya kan sama. Jika dua ini memenuhi, kita break ininya perulangannya. Jadi sudah tidak dihitung lagi. Lalu kita akan mereturnnya ke MCS-nya kembali. Lalu di sini kita kembali lagi ke sini. Di sini kita mencetak medoidnya. Kita mencetak medoidnya ini dalam bentuk matriks. Ini awalnya cetak biasa, terus yang ininya membuatnya sebagai matriks. Lalu dilanjutkan dengan klasternya. Ini cetak klaster dan juga datanya. Lalu ini membuat datanya tersebut dalam bentuk matriks. Nah, ini bagian plotnya. Jadi di sini kami ngeplot datanya itu satu-satu. Jadi data 1 ini masuk kemana, data kedua masuk kemana, data ketiga masuk kemana. Nah, setelah itu kita menghitung ini itu adalah persentase dari data tersebut terhadap total data. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kan tadi sudah ada datanya kayak gini. Nanti itu hasilnya nih. Yang populasi merah itu 45% dari total sampel, yang biru itu ada 17,5%, yang hijau itu ada 37,5% dari total sampel. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 100%. Nah, ini data yang tadi dalam bentuk matriks. Jadi yang 0 ini itu cluster 0, yang 1 ini cluster 1, yang 2 ini cluster 2. Nah, ini dalam bentuk
dalam bentuk datanya cluster 0, cluster 1, cluster 2. Nah ini medoidnya. Medoid terakhir tuh ada di data. Ini nggak tahu data keberapa ini dalam bentuk matriksnya. Nah ini dia ternyata berhentinya setelah jarak 199, dia masih ada hitungan kembali karena dia nilai S-nya masih minus. Dan juga ini medoidnya masih berbeda, tapi karena udah 200 iterasi itu terpaksa dihentikan. Jadi nanti nilai S-nya tetap minus. Kalau misalkan mungkin di run lagi, itu hasilnya akan berbeda. Nah, di sini medoidnya di sini, medoid di sini. Fahri, tadi itu kan medoidnya 3 kan ya seharusnya, bukan? Iya, 3. Ya, coba lihat gambarnya. Ini 3. Itu 3. Kan kuning-kuningnya ada 4 ya kayaknya. Ini ya, itu labelnya ya. Iya. Oke. Oh, jadi medoidnya di situ ya satunya. Jadi ini, nah saat yang sudah dirun kembali, dia ternyata S-nya positif nih sudah 2825. Tapi tetap saja ini medoidnya berbeda. Jadi perhitungannya belum selesai sebenarnya. 41425 dengan 489. Ini maksudnya data keempat, ini data ke-14 sama data ke-25. Ini data keempat, data ke-8, data ke-9. Nah, begitu perhitungan numeriknya. Jadi kita dapatkan ini persentasenya. Lanjut. Ini hasil yang didapatkan ketika itu. Yang hijau ini sebagai dipastikan diabetes, yang merah ini belum dapat dipastikan karena dia di tengah-tengah, yang biru ini dipastikan tidak diabetes. Kemudian akan melanjutkan ke kesimpulan. Nah, berdasarkan kesimpulan, tadi kan sebenarnya di data sampelnya itu dia hanya ada glukosa sama BMI. Tapi kita sebenarnya udah tahu di mana dia itu diabetes atau tidak. Nah, di sini dari 40 data, kita tahu yang mana diabetes dan tidak. Next. Nah, dari 40 data itu adalah ternyata 22 dari 40 itu memiliki diabetes, sedangkan 18-nya itu adalah tidak diabetes. Jadi 55 banding 45 yang diabetes dan tidaknya. Nah, sedangkan selanjutnya untuk hasil dari klasifikasi sendiri, karena kita mengikuti dari Perkumpulan Endokrin Indonesia menjadi 3 klasifikasi, terdapat diabetes, belum dapat dipastikan, dan tidak diabetes, maka untuk selanjutnya penanggulangan ataupun tahap selanjutnya yang bisa diambil untuk dokter mungkin dan yang lainnya itu adalah bisa diperhatikan kepada unsur-unsur atau unsur yang masuk ke klasifikasi diabetes dan yang belum dapat dipastikan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Mungkin dari mahasiswa dulu ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Budi, coba lihat ya tadi datasetnya. Nah. Dataset yang ini yang tadi yang sudah ada labelnya. Oh iya. Seharusnya ini yang digunakan itu adalah datasetnya itu harus setara. Artinya bahwa labelnya itu jadi kita bisa memeriksa akurasi dari metode ini. Kalau yang tadi sana itu ini kan nggak setara, artinya bahwa ini sebenarnya kan hanya ada 2 klaster, yaitu klaster yes sama no kan sebenarnya. Iya. Iya, Pak. Nah, cuma kalau yang di tempatnya Fahri itu kan terbagi jadi 3 klaster, sehingga metode ini itu tidak bisa diteliti akurasinya seperti apa. Izin menjawab, Pak. Ya. Sebenarnya kami tuh memang sengaja memilih 3 klaster. Nah, untuk akurasinya sendiri menggunakan
menggunakan regresi ordinal. Tapi karena kemarin kita udah mau nyoba, ternyata harus pakai SPPS. Jadinya tetap dibikin kayak gini, tetap dibikin 3 klasifikasi buat di programnya, sama yang dari sampel datanya tuh 2 klasifikasi. Kalau saran saya dimodifikasi, jadi tetap tidak menggunakan 3 kategori, tapi klasternya dibagi jadi 2 klaster saja sehingga bisa dievaluasi. Jadi untuk yang belum pasti ini mendingan dihapus saja, Pak. Nah, kan datasetnya kan ini, dataset yang didapatkan kan yang ada labelnya cuma yes sama no saja kan ya. Iya. Ya, dari sini ini dianggap kita punya dataset yang seperti ini, terus kemudian kan ada glukosa sama BMI. Iya. Jadi glukosa BMI tadi itu kemudian baru di klaster. Jadi ada 2 feature, glukosa sama BMI itu nanti baru di klaster jadi 2. Setelah di klaster jadi 2 baru dievaluasi. Klaster 1 itu mayoritas ke diabetes apa enggak, klaster 2 itu yang seperti apa. Jadi kan clustering ini sebenarnya kan nggak ada labelnya, tapi kita bisa mengetahui itu dari voting aja. Jadi kalau di cluster itu lebih banyak yang diabetes, berarti cluster itu dianggap cluster diabetes. Yang satunya lagi cluster non diabetes. Nah, baru nanti dianalisis dari cluster yang diabetes itu yang tercluster dengan benar itu ada berapa, yang tercluster salah ada berapa. Iya. Ya, baik, Pak. Non diabetes juga sama, yang tercluster dengan benar berapa, yang tidak benar berapa, itu nanti jadi kita bisa tahu akurasi dari metode ini. Iya, Pak. Tapi kecuali Alia sudah punya datanya itu klasifikasinya itu menjadi 3. Kalau datasetnya klasifikasinya menjadi 2, ketika nanti ini pengujiannya pakai 3, jadi tidak bisa diteliti akurasinya. Terus yang kedua ini tentang datasetnya tadi itu coba saya lihat ya. Dataset ini. Ya, biasanya itu kalau ini kan ringnya beda, glukosa sama BMI itu kan ringnya mesti beda angkanya, ya. Saran saya itu melalui proses ini dulu normalisasi sehingga ringnya itu sama sehingga tidak terlalu banyak mempengaruhi ke akurasi. Oh, ini di ya. Iya, Pak, ya, Pak. Di normalisasi, tahu ya normalisasi? Oh, Pak. Ya, jadi diproses dulu, dinormalisasi sehingga tidak terlalu berpengaruh ke jarak. Bisa jadi nanti kalau ada komponen yang ini juga akan terpengaruh. Jadi nanti biasanya kesalahan klasifikasi itu juga diakibatkan karena datanya tidak diproses terlebih dahulu. Ya. Iya. Itu mungkin yang bisa diperbaiki, tapi flowchart PC Dokutnya belum ada ya ini ya kayaknya. Oh, Itu iya. Udah ada tapi di makalah, Pak. Ada di makalah, oke. Iya. Ya, nanti diperbaiki ya ini sesuai dengan saran saya tadi. Iya, Pak. Boleh nanya nggak, Pak? Apa? Kalau misalnya normalisasi bagusnya 0 sampai 1 atau 0 sampai 10 ya, Pak? Sebaiknya 0 sampai 1 aja. Oh, iya. Ya, jadi masing-masing jadi gini, Alia. Nanti kalau misalkan tidak melalui normalisasi, ini ringnya kan besar. Jadi nanti ada itu karena yang dihitung jarak. Kalau enggak normalisasi bisa jadi nanti kalau kayak gini glukosa itu pengaruhnya akan lebih besar daripada BMI terhadap jarak. Iya. Supaya pengaruhnya sama, itu makanya dinormalisasi sehingga pengaruh BMI sama glukosa itu terhadap jarak itu pengaruhnya jadi sama nantinya. Ya, Pak. Ya, jadi harus diteliti akurasinya juga karena kan suatu metode itu bisa diketahui jika kita meneliti akurasinya. Kalau enggak diketahui akurasinya, kita nggak bisa ngomong ke orang seberapa baik metode yang kita gunakan. Pak, untuk yang pseudocode tadi itu dimasukkan ke PPT juga, Pak? PC Dokut ya dimasukkan ke PPT aja ya. Iya. Terus sama makalahnya nanti makalahnya mau dikumpulkan kapan rencananya? Minggu depan bisa ya? Nah, Insya Allah, dibenerin dulu programnya. Iya, dibenerin dulu. Jadi minggu depan bisa dikumpulkan minggu depan. Jadi ada waktu 1 minggu untuk memperbaiki. Iya, Pak, siap.
Iya. Untuk presentasinya juga dikumpulkan ini, Pak. Iya, semua di file programnya sama presentasinya sama artikelnya dikumpulkan. Iya. Masih dalam bentuk asli ya, PPT, kemudian masih dalam bentuk MS Word ya, bukan PDF. Oh ya. Nah, ya. Yang lain mungkin ada komentar? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke. Ya. Mungkin nanti juga dilihat gini pengaruhnya kalau tanpa normalisasi bagaimana, kalau dengan normalisasi bagaimana. Coba nanti dilihat pengaruhnya ya. Iya, Pak, siap. Biar tahu pengaruh dari normalisasi preprocessing tadi terhadap akurasinya pengaruhnya seperti apa gitu ya. Oke. Iya. Kalau Kamedoid itu di run satu kali sama run berikutnya hasilnya bisa beda-beda ya? Iya. Iya. Ya, berarti nanti itu akurasinya itu adalah akurasi rata-rata. Artinya sekarang di run misalkan percobaannya diulang 5 kali. Misalkan 5 kali itu baru dilihat rata-rata akurasinya. Iya, Pak. Iya, jadi tidak bisa hanya sekali dilihat, oh ini bagus. Padahal nanti berikutnya lagi kan belum tentu bagus. Nah ini karena masih belajar ya 5 kali aja biasanya sih ada 30 percobaan, tapi kayaknya terlalu lama. Dianggap 5 kali aja sudah bagus. Ya, ya. Oke. Yang lain mungkin ada saran. Kalau enggak pindah ke presenter berikutnya. Ini cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Presenter berikutnya. Ayo Kak Faisal. Oh ini Faisal Irsad sekarang berarti. Sebentar ya, Pak. Ini lagi buka ininya, slide-nya. Iya, iya. Assalamualaikum. Kedengaran nggak suara saya? Iya dengar. Iya. Baik. Selamat pagi Pak Anam dan teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan metode hierarchical clustering dengan menggunakan average link. Mohon maaf ini pada dataset nutrisi kandungan dari sereal. Dari makanan sereal. Presentasi pada pagi hari ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan hasil dan kesimpulan. Pertama kita masuk ke dalam pendahuluan. Pada zaman yang sudah modern, informasi yang tersedia sangatlah banyak dan tersedia di berbagai macam platform. Sehingga informasi sangatlah berhubungan dengan data. Informasi yang didapat dari pengambilan penelitian dan survei di lapangan untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu dari data. Terdapat satu hal yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu clustering data. Clustering merupakan metode pengelompokan data. Tujuan utamanya yaitu untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Objek tersebut akan diklasifikasikan
ke dalam satu atau lebih klaster, sehingga objek-objek yang berada dalam satu klaster akan mempunyai kemiripan dengan satu dengan yang lainnya. Jika suatu data sudah diklasterkan berdasarkan kemiripannya, maka pengolahan data akan lebih mudah sehingga akan lebih mudah untuk pengambilan keputusan. Rumusan masalah untuk penelitian kami itu yang pertama adalah bagaimana cara kerja metode hierarchical clustering. Di sini kami memilih yang average link age. Dan yang kedua yaitu bagaimana perhitungan manual dari metode hierarchical clustering average link age. Yang ketiga bagaimana flowchart atau pseudocode dari metode hierarchical clustering average link age. Dan yang keempat bagaimana program dari metode hierarchical clustering average link age. Tujuannya yaitu untuk menjawab dari rumusan masalah. Selanjutnya masuk ke dalam tinjauan pustaka. Yang pustaka ini nanti kita akan membahas beberapa definisi metode. Yang pertama adalah data mining. Data mining untuk menemukan pola yang tersirat dari suatu kumpulan data sehingga nantinya diperoleh informasi yang bermanfaat. Jenis pembelajaran yang terdapat dalam data mining yaitu supervised learning dan kalau supervised learning itu digunakan untuk mencari suatu struktur insidentik hubungan dalam suatu data yang tidak dibutuhkan sebelum dilakukan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah clustering dokumen. Yang pertama adalah definisi clustering seperti yang sudah disebutkan di atas. Bisa juga diartikan sebagai proses untuk mendefinisikan pemetaan atau mapping dari beberapa data dalam beberapa cluster berdasarkan kesamaan antara dari cluster untuk menentukan pengelompokan dari suatu set data. Selanjutnya ada pengertian analisis cluster. Analisis cluster adalah salah satu alat bantu pada proses data mining yang bertujuan pada proses menentukan objek dalam suatu cluster itu sendiri. Objek yang berada pada cluster yang sama relatif lebih daripada objek yang berada pada cluster yang berbeda. Jumlah kelompok yang dapat diidentifikasi tergantung pada banyak dan variasi data objek. Hasil cluster dikatakan baik dengan ciri-ciri sebagai yang pertama adalah memiliki homogenitas yang besar antara anggota pada cluster. Yang kedua adalah memiliki heterogenitas yang besar antara cluster yang satu dengan cluster yang lain. Selanjutnya ada prosedur analisis cluster. Pertama adalah merumuskan masalah. Urgensi dalam melakukan analisis cluster adalah pemilihan variabel yang nantinya digunakan dalam proses mengelompokkan. Pada dasarnya, variabel yang akan dipilih harus mengurai kemiripan antar objek benar-benar relevan dengan masalah yang dibahas. Yang kedua ada normalisasi data. Proses analisis cluster adalah untuk mengelompokkan objek dengan jarak yang lebih dekat karena jarak yang lebih malang dibandingkan jarak yang jauh. Jika rentang nilai antar objek memiliki perbedaan menyebabkan bias dalam analisis cluster. Perlu normalisasi. Normalisasi data dapat dilakukan dengan cara semua dimensi atau transformasi ke dalam data standar. Cara menentukan nilai normalisasi adalah dengan di sana terdapat 3 rumus. Yang pertama adalah rumus dari nilai T. Dan juga terdapat keterangan di sebelahnya. Selanjutnya adalah pengukuran kemiripan. Pada dasarnya proses pembentukan cluster yaitu mencari dan mengelompokkan kemiripan dan kedekatan antar objek yang satu dengan objek lain. Langkah awal yaitu mengukur seberapa dekat kemiripan dan kedekatan antar objek. Ada pengukuran kemiripan yang digunakan untuk mengelompokkan data runtuh waktu pada
Yang kita bahas ini adalah yang pertama dynamic time warping. Dynamic time warping adalah algoritma untuk mapping antara dua data runtun waktu, sehingga outputnya adalah kumpulan nilai-nilai warping path serta jarak antara kedua data runtun waktu tersebut. Algoritma dynamic time warping dapat digunakan untuk mengumpulkan dua runtun data waktu dengan jumlah data yang berbeda. Misalkan terdapat dua data runtun waktu dengan ZT dan YT. Angkanya juga terdapat di dalam slide bisa. Untuk keterangannya WIJ adalah pengurangan ZI dikurangin GJ. Selanjutnya ada auto correlation based distance. Ilustrasi untuk perhitungan jarak Fock atau pendekatan fungsi autokorelasi adalah sebagai berikut. Misalkan diberikan dua data runtun waktu dengan ukuran N, ZT dan YT sama seperti di DTW. PZ sama dengan PZ1, PZ2 hingga PZN, dan PY adalah vektor-vektor autokorelasi hasil pendugaan. Untuk rumusnya, Devok untuk ZY adalah sebagai Selanjutnya ada metode dalam analisis cluster. Pada analisis cluster terdapat dua metode yang digunakan, yaitu metode hierarki dan non-hierarki. Pengelompokan hierarki adalah metode analisis cluster dengan cara membangun sebuah hierarki kelompok. Strategi untuk pengelompokan hierarki pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu aglomeratif dan penyebaran. Metode aglomeratif pemusatan merupakan metode pengelompokan hierarki dengan pendekatan bawah atas. Metode aglomeratif pemusatan biasanya dipergunakan pada bidang ekonomi. Adapun algoritma pada pengelompokan hierarki dengan metode aglomeratif. Yang pertama ada single linkage. Merupakan prosedur pengelompokan aglomeratif berdasarkan jarak kecil antar objek. Yang kedua ada complete linkage, yaitu prosedur pengelompokan aglomeratif berdasarkan jarak antar objek. Yang ketiga ada average linkage yang akan kita gunakan ini, merupakan prosedur pengelompokan rata-rata antar objek. Yang keempat ada centroid. Adalah rata-rata semua objek dalam klaster. Yang kelima ada merupakan metode pengelompokan dengan memperhatikan median dari yang bergabung yang diperoleh dari matriks. Yang keenam ada WPGMA method atau disebut juga weighted pair method with arithmetic mean. Adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam pengelompokan hierarki. Untuk memilih objek yang paling mirip. Tapi yang terakhir ada word method. Word method berusaha untuk meminimumkan variasi antar objek yang berada pada cluster. Selanjutnya ada koefisien korelasi kokinetik. Koefisien korelasi kokinetik merupakan koefisien korelasi antara ketidak mirip dan elemen-elemen yang dihasilkan oleh dendrogram. Korelasi kokinetik dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut. Di mana R-COP adalah koefisien yang akan dicari, sedangkan D adalah jarak asli antara objek I dan J. D bar adalah rata-rata dari DIJ dan D
jarak coordinated objek ke I dan ke J. Selanjutnya ada koefisien siluet. Ini dapat dibaca terdapat di slide. Koefisien siluet. Jika nilai koefisien siluet adalah min 1, artinya klaster yang dihasilkan tidak baik, sehingga objek ke I lebih cepat dimasukkan ke dalam klaster yang lain. Dan juga terdapat tabel untuk nilai siluet dan interpretasinya. Selanjutnya adalah untuk metode penelitian, waktu dan tempat penelitian akan dilakukan di rumah kami masing-masing dengan menggunakan jaringan internet untuk mengerjakan penelitian. Kami menggunakan jaringan internet untuk mengambil data dari dataset dan mengolahnya menggunakan text editor. Jenis sumber data yang kami gunakan itu data sekunder, dan metode yang kita gunakan adalah metode hierarchical clustering dengan average linkage method. Hasil dan pembahasannya, yang pertama adalah cara kerja metode. Langkah pertama yaitu kita menghitung matriks jarak. Untuk menghitung matriks jarak, ini kita menggunakan rumus Euclidean. Kemudian kita menggabungkan dua klaster terdekat. Misalkan jarak objek A dan B paling kecil di antara jarak yang lainnya, maka kita gabungkan objek A dan objek B menjadi satu klaster. Kemudian kita memperbarui matriks jarak dengan metode average linkage. Kemudian ulangi langkah 2 dan 3, dan yang berikutnya ulangi langkah 2 dan 3 hingga tersisa satu klaster, dan kemudian kita buat dendrogramnya. Ini untuk perhitungan manualnya kita mengambil 5 data dari dataset yang kami pilih, yaitu nama-nama sereal dan kandungan protein dan kadar fatnya kalau lemak. Yang pertama kita menghitung matriks jarak untuk masing-masing objek. Itu jarak A dan B, yaitu akar 4-3 kuadrat ditambah 1-5 kuadrat, dan seterusnya hingga jarak D dan E. Kemudian diperoleh matriks jarak seperti berikut. Nah, ini adalah matriks jarak Euclidean. Kemudian langkah berikutnya itu menggabungkan dua klaster. Karena klaster A dan C berada di klaster yang sama, maka A dan C digabung sehingga matriks jarak Euclidean-nya diperbarui. Nah, ini matriks tahap 1. Kita menghitung matriks yang diperbarui dengan menghitung jarak ACD dengan B dengan rumus average linkage, yaitu mencari rata-rata antara ACD dengan jarak ACB dan D dengan B. Kemudian untuk yang ACD dengan E, jarak ACE dengan DE. Kemudian didapat matriks baru lagi, sehingga diperoleh sisa satu matriks.
Nah, proses pembaruan matriks jarak dengan metode averaging sudah selesai karena hanya tersisa satu klaster, sehingga tahap 4 memiliki satu klaster yang beranggotakan semua klaster awal. Dapat dilihat jika klaster berjumlah 4, anggotanya AC, jika jumlah klaster 3, jumlahnya ACD, anggota ACD, juga jumlah klaster 2, anggota BE, dan untuk jumlah klaster 1, anggotanya ACDBE. Berikut adalah dendrogramnya untuk hitungan manual. Ini berikut untuk pseudocode dari hierarchical clustering, bisa dilihat di PPT. Untuk programnya sendiri, ini saya tidak menggunakan Picam karena ini masalah. Jadi saya menggunakan menggunakan apa namanya sublime text. Jadi dari sublime text ini bentuk programnya hanya segini. Yang apa namanya di pseudocode itu kita sudah coba di dalam program, tapi ternyata programnya tidak mau jalan karena input datanya. Jadi untuk banyak data setnya itu sendiri kita menggunakan ada 78 dataset dan ini programnya jika dijalankan time menjalankan. Tapi kita menggunakan CMD. Sebentar ya, ini CMD-nya nggak bisa. Karena menggunakan sublime text dan juga CMD, jadi program ini agak lama. Ini adalah hasil dari dendrogram.
Dan ini adalah hasil dari clusteringnya. Untuk data yang tadi kita kerjakan manual, sebenarnya kita ada kesalahan input data. Karena di dalam program ini kita menggunakan data dan data kelima. Sebagaimana lihat dalam data serial, data 3 dan data 5 adalah data kalori dan data fat. Untuk analisis program, berarti dari program ini yang telah kami buat, kami dapat mengetahui berapa bagian dari hasil klasternya, yaitu terdapat 5 klaster yang kami buat, yang mengelompokkan seluruh data menjadi 5 klaster. Sumbu X merupakan sumbu untuk kolom protein, dan sumbu Y merupakan sumbu untuk kolom fat. Klaster terbanyak untuk protein berada di rentang 100-20, sedangkan untuk klaster terbanyak untuk fat terdapat pada selang 0-2. Sedangkan untuk dendrogram sendiri dilakukan uji hingga sebanyak data, yaitu 78 data, dan dapat seperti hasil sebelumnya. Untuk kesimpulan, metode hierarchical method average linkage dapat digunakan untuk mengelompokkan data set yang berisi kandungan nutrisi pada 78 data serial berdasarkan protein dan fat. Untuk pengalaman berikutnya mungkin bisa ditambahkan perbandingan masing-masing metode hierarkikal. Berikut untuk daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ini yang lain ada pertanyaan dulu. Belum. Kalau belum ada, coba kita lihat dari slide yang sama ya. Dari yang mana, Pak? Dari pertama. Ya. Tadi itu judulnya apa? Penerapan metode ini untuk menggunakan ini pada apa itu? Pada ini, Pak, data kandungan nutrisi di makanan sereal, Pak. Oh ya, kandungan. Mungkin di bagian latar belakang harus ada itu dulu ya. Kenapa kok nutrisi pada makanan sereal itu perlu dilakukan clustering? Itu di latar belakang belum ada. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Terus berikutnya lagi di bagian latar belakang ya. Ya, ini kan PowerPoint intinya sebenarnya adalah inti atau poin-poin yang mau presentasikan. Tetapi dari hasil presentasi ini PowerPoint-nya terlalu detail, jadi satu paragraf itu di copy penuh ya. Seharusnya di situ harus dibuat poin-poin inti dari yang dipresentasikan apa, gitu ya. Mungkin punyanya siapa tadi, Alia, itu sebenarnya sudah poin-poin ya. Yang punyamu ini rata-rata masih belum poin-poin. Ya. Baik, Pak. Ya, terus yang belakang lagi. Kenapa kok menggunakan hierarchical cluster? Padahal metode yang lain mungkin ada. Belum kami masukkan alasannya sih, Pak. Cuman kita memilihnya hierarchical cluster aja, Pak, gitu. Ya, mungkin harus ada alasan kenapa kok pakai hierarchical cluster gitu ya. Terus berikutnya lagi. Baik, Pak. Oke, ya. Terus ya saya tertarik, nah yang ini ya,
Nah, ini digunakan untuk apa sebenarnya? Untuk normalisasi datanya itu. Ya. Datanya harus dinormalisasi dulu ya berarti. Gimana? Jadi kenapa kok data itu perlu dilakukan normalisasi di sini? Itu ada alasannya enggak? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, berikutnya lagi ya. Iya, Pak. Sepertinya ada alasannya. Berikutnya lagi. Hmm. Kamu dari hasil evaluasi itu kan menggunakan apa tadi itu? Evaluasi metode ini sudah bagus atau enggaknya itu menggunakan apa? Oh ini Pak, Eh, untuk metode yang dari ketujuh metode yang tadi kita jelaskan, yang single linkage, complete, dan lain-lain. Ya, Yang ini paling bagus, yang average Pak. Jadi ya yang kan, paling sering dipakai itu yang average. ya kan pakai average. Nah, terus dari hasil clusteringnya tadi itu evaluasinya menggunakan apa metodenya? belum ada evaluasinya, Pak. Kita Oh, baru belum ada. menerapkan. Oke, sebenarnya itu harusnya ada evaluasi yang harus dilakukan. Ya, Oke, baik, Pak. ya saran saya itu aja ya. Terutama PowerPoint-nya ya, yang mungkin harus banyak diperbaiki. Iya, Pak. Artikelnya minggu depan mungkin harus dikumpulkan ya. Iya, Pak. Iya Pak. Oke. Baik, Terima kasih. sekian. Ya. Sekian presentasi dari kami. Sepertinya mohon maaf. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 ya berarti ini. Yang presentasi kelompoknya siapa sekarang? Saya, Pak. Oh iya.
Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang prediksi dengan KNN menggunakan iris dataset. Latar belakangnya yaitu prediksi adalah suatu perhitungan untuk meramalkan keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Salah satu kegunaannya untuk membantu menentukan jumlah bunga iris yang akan diprediksi untuk yang akan diperlukan menurut varietasnya. Nah, prediksi ini biasanya digunakan untuk menemukan informasi dari sejumlah data yang besar sehingga diperlukan data mining. Data mining sendiri dapat digunakan untuk menggali informasi dari data yang besar sehingga didapatkan informasi yang dapat digunakan dalam memprediksi suatu varietas yang akan muncul. Dalam penelitian ini akan dilakukan proses prediksi varietas bunga iris menggunakan KNN. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk melakukan klarifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Keunggulannya KNN dalam memprediksi itu tangguh terhadap training data yang noise dan efektif apabila training datanya besar. Next. Sebelum membahas ulasan peneliti sebelumnya, nah ini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana melakukan prediksi suatu varietas pada bunga iris dengan metode KNN. Nah, batasan masalahnya, ini penelitiannya hanya berfokus pada membahas tentang prediksi varietas bunga iris dan datanya yang diambil berupa dataset bunga iris. Selanjutnya, data yang diolah menggunakan metode KNN. Nah, ini sebelumnya dataset bunga iris telah diteliti oleh Diwahana Mutiara Chandrasari Hemanto dari Program Studi Sistem Informasi, tetapi bukan dengan KNN, tapi di clustering, analisis algoritma clustering dalam kasus penentuan jenis bunga iris. Nah, yang sekarang mencoba untuk memprediksi varietas bunga iris dengan algoritma KNN berdasarkan 3 jenis varietas yang telah diketahui, yaitu versicolor, virginica, dan setosa. Datanya yang digunakan ialah dataset bunga iris yang diperoleh dari UCI. Next. Tinjauan pustakanya, data mining. Ini adalah pengertian data mining seperti biasa, yaitu proses untuk menemukan pola dari suatu data. Polanya yang ditemukan harus memiliki arti atau mengandung informasi penting. Nah, data mining ini juga menurut Larose juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, dan pengklasteran. Nah, di sini kami akan khusus membahas tentang prediksi. Next. Seperti dalam perkuliahan yang sebelumnya, ini ya proses data mining seperti ini, dari database, terus diseleksi, nah dan itu seterusnya. Next. Yang selanjutnya ialah KNN. Algoritma KNN melakukan Algoritma KNN merupakan metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek baru berdasarkan
K terdekatnya. Nah, algoritma ini melakukan klasifikasi berdasarkan kemiripan satu sama lain. Ada beberapa cara untuk mencari tetangga terdekat, yaitu yang pertama jarak Euclidean, jarak Manhattan, jarak Cosin, jarak correlation, dan jarak Hamming. Di sini kita akan membahas jarak Euclidean. Seperti biasa, rumusnya hanya akar sum XI min YI kuadrat, di mana XI merupakan nilai yang ada pada training, sedangkan YI merupakan nilai yang ada pada data testing. Nah, langkah-langkahnya untuk algoritma KNN bisa di slide selanjutnya. Yang ketiga ialah metode penelitian. Satu, bahan penelitian ialah bahan yang digunakan untuk diolah. Bahan yang digunakan untuk kemudian diolah adalah data bunga iris sebagai objek yang diteliti. Yang kedua, metode pengumpulan data. Dataset yang digunakan dalam proses ini bersifat publik yang diperoleh dari uji, yaitu dataset bunga iris. Nah, ini struktur datasetnya yaitu ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan kelas. Nanti yang diprediksi ialah kelasnya. Next. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, cara kerja metodenya. Metodenya yang digunakan ialah KNN. Tahapannya, yang pertama penentuan nilai K, yang kedua perhitungan cara antar data menggunakan cara Euclidean, yang ketiga pengurutan data hasil perhitungan, yang keempat menentukan kelompok data sekaligus memprediksi. Nah, sebenarnya ada yang kurang sih. Ini ada tambahnya, dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas, maka akan diprediksikan nilai query instance yang telah dihitung. Next. Itu untuk hitungan manual, kita misalkan ambil 12 data dari 150 data iris untuk menguji data tes 5,7, 2,9, 4,2, dan 1,3. Setelah jarak Euclidean dari semua data telah dihitung dan setelah ditentukan tetangga terdekatnya, diperoleh hasil sebagai berikut. Jika diambil K sama dengan 3, maka jarak terdekat adalah data ke-8, ke-6, dan ke-9. Dari ketiga tetangga terdekat tersebut, terdapat 2 data yang masuk ke dalam kelas iris versicolor dan 1 data yang termasuk ke dalam kelas iris virginica. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data 5,7, 2,9, 4,2, dan 1,3 termasuk ke dalam kelas iris versicolor. Lalu selanjutnya yaitu untuk flowchart. Pertama kita masukkan dulu data training dan data test. Setelah itu kita tentukan jumlah tetangga terdekat yaitu K. Setelah itu hitung jarak tes data ke training data. Selanjutnya urutkan data berdasarkan data yang mempunyai jarak Euclidean terkecil. Setelah itu, kita dapat menentukan kelompok tes data berdasarkan label mayoritas pada K. Selanjutnya yaitu untuk program. Sini kita memasukkan file CSV-nya terlebih dahulu. Setelah itu
kita konversikan kolom string menjadi float. Ini digunakan untuk menormalisasi data. Setelah itu, kita dapat menentukan nilai minimum dan maksimum untuk setiap kolom. Setelah itu, lakukan skala ulang ke dalam rank 0 sampai 1. Setelah itu, kita dapat menghitung jarak Euclidean antara dua vektor. Setelah itu, kita dapat mencari tetangga yang paling dekat. Setelah didapatkan tetangga terdekat, kita dapat membuat prediksi data tes. Setelah itu, di sini kita masukkan datasetnya, yaitu dataset iris. Setelah itu, di sini kita misalkan ambil K-nya yaitu sama dengan 5. Setelah itu, misalkan kita masukkan data tesnya itu 5,7, 2,9, 4,2, dan 1,3. Setelah itu, kita dapat memprediksi data tersebut masuk ke dalam kelas mana. Bila dicoba, di-run, mohon maaf sebelumnya, ini PyCharm saya tidak bisa diklik. Tapi di sini saya sudah hasilnya, yaitu setelah di run, hasilnya itu seperti ini. Jadi data tes yang kita uji tadi masuk ke dalam kelas 2, yaitu kelas iris versi color. Selanjutnya yaitu di sini ada program untuk menghitung akurasi algoritma KNN. Pertama sama seperti tadi, kita masukkan dulu file CSV data iris, lalu kita lakukan normalisasi. Kita lakukan normalisasi ke dalam rank 0 sampai 1. Setelah itu, di sini kita menggunakan akurasinya, menggunakan cross validation. Di sini yaitu kita pisahkan dataset menjadi K-fold. Setelah itu, kita dapat menghitung persentase akurasi. Setelah itu, kita dapat mengevaluasi suatu algoritma menggunakan cross validation split. Setelah itu, tentukan jarak Euclidean antara dua vektor. Selanjutnya, kita dapat mencari tetangga yang paling mirip atau yang paling dekat. Setelah itu, didapatkan hasil prediksi dengan tetangga yang terdekat tersebut. Lalu di sini kita masukkan file dataset data iris. Setelah itu kita masukkan, misalkan kita ambil
voltnya itu sama dengan 5 dan K-nya itu sama dengan 5. Setelah itu kita dapat menghitung akurasinya. Apabila di run hasilnya itu seperti ini. Didapatkan setelah dilakukan evaluasi algoritma KNN diperoleh bahwa hasil akurasi klasifikasi menggunakan KNN yaitu sebesar 96%. Lalu terakhir kesimpulan yaitu dengan menggunakan KNN kita dapat memprediksi varietas yang akan muncul pada bunga iris. Dan untuk program yang kita buat ini tingkat akurasi KNN untuk memprediksi varietas bunga iris adalah 96%. Mungkin sekian. Apakah ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan dulu dari mahasiswa? Kalau tidak ada pertanyaan, coba ya dari awal ya. Nah, dari awal slide. Ya, ini prediksi KNN menggunakan dataset data iris ya. Sebenarnya mengapa kok iris ini perlu diklasifikasikan, itu gunanya untuk apa ya? Karena ini, saya izin menjawab Pak. Karena bunga iris itu kan bunganya warnanya itu beragam dan mencolok. Nah ini bunganya ini sering dipakai buat kayak sejenis parfum gitu. Nah, Lah ini harus muncul di bagian latar belakang. Lah punyamu kan di latar belakangnya belum muncul kan itu? Di itu Pak, di itu yang di Word-nya Pak ada. Nah, ya presentasi juga sama. Presentasi itu harus muncul. Justru Kak, waktu di presentasi kamu harus menunjukkan bahwa pentingnya klasifikasi bunga iris tadi. Bunga iris itu seperti apa? Teman-temanmu kan kebingung kan, bunga iris itu seperti apa, kan nggak kebayang kan. Seharusnya kamu menampilkan visualisasi dari bunga iris. Baik, Pak. Ya, jadi PowerPoint itu intinya adalah bentuknya poin-poin ya. Punyamu masih hampir sama dengan punyanya kelompok yang kedua tadi ya. Itu belum belum ringkas ya untuk di latar belakang. Misalnya latar belakang kan pentingnya klasifikasi bunga iris. Lah bunga iris itu seperti apa gitu ya. Terus bunga iris itu tadi itu ditentukan oleh apa? Melihat ciri dari bunga iris tadi itu ditentukan oleh apa gitu ya. Salah satunya adalah petal length sama apa biasanya itu, tahukah kamu? Sepal length, petal length. Ya, itu kan orang nggak kebayang kan seperti apa petal length itu yang mana, sepal length yang mana. Lah, iya, itu kan harusnya kamu tunjukkan menggunakan gambar di situ. Tentunya di internet ada kok gambar-gambar tentang bunga iris. Terus tadi itu manfaatnya setelah diklasifikasikan itu gunanya untuk apa? Bunga iris itu kok perlu diklasifikasikan, itu harus muncul di latar belakang. Terus kemudian juga perlu ini, kenapa kok klasifikasi yang dipilih metodenya itu adalah KNN? Tadi keunggulannya apa? Tadi kamu sudah ceritakan keunggulannya, tapi dibentuk poin-poin seharusnya. Baik, Pak. Ya, itu ya. Terus slide berikutnya. Jadi kamu terlalu banyak teks, jadi namanya presentasi itu harus dibuat semenarik mungkin. Ya, oke, berikutnya lagi. Ini ya, KNN tadi itu, terus berikutnya lagi ya. Ya. Nah, ini kamu juga langsung pakai lah. Data mining itu apa? Nah,
kamu bisa ini menunjukkan dengan gambar, kalau ada gambar-gambar tentang yang disebut sebagai data mining, pakai apa, visualisasi. Tidak harus pakai definisi kayak gini. Kalau definisi seperti ini seperti apa, jadi kurang menarik untuk dipresentasikan, ya. Jadi tahapannya mungkin dibentuk diagram atau apa gitu ya, tidak berupa teks saja. Terus berikutnya lagi. Jadi coba belajar untuk membuat presentasi yang menarik. Nah, ini kan juga ini gambar ini bisa nggak diganti dengan gambar lain tahapannya, dengan gambar yang berwarna, kemudian yang lebih menarik lagi ya. Ini juga menurut saya nggak kebaca ya, beberapa tulisannya sangat kecil. Jadi harus digambar ulang tahapan yang seperti ini ya. Terus berikutnya lagi. Ya. Slide berikutnya apa? Ya, ini juga KNN. Nah, KNN itu menurut saya langsung ke ininya ya, apa flowchart-nya, alur kerjanya seperti apa, gitu ya. Terus bahan metodenya, tabelnya mungkin tidak perlu. Yang kalimat yang di atasnya itu cuman dalam kurung sumbernya dari UCI gitu aja, enggak perlu kalimat yang di atasnya itu. Terus kemudian tabelnya mungkin dibuat berwarna mungkin lebih menarik ya. Terus berikutnya lagi. Ya, ini cara kerjanya. Lah kamu ada hitungan manualnya enggak? Kan itu ada hitungan manual kan yang diminta ya. Hitungan manualnya ada atau enggak ini? Ada Pak. Ada. Berikut di mana? Berikutnya atau gimana? Ini Pak. Lah ini hitungan manualnya satu slide ini. Lah itu kan belum menggambarkan cara kerjanya seperti apa kalau yang ini. Nah, itu dihitung gini. Jadi cara kerjanya, oh pertama menghitung ini, yang lainnya caranya sama. Kemudian ada proses, oh setelah dihitung, ininya kemudian diurutkan. Lah itu kan belum kelihatan cara kerja dari metode KNN dari hitungan manual ini. Seharusnya kan ada data training kan ya. Setelah ada data training, kemudian yang testing kan dimasukkan, dicari jaraknya terhadap setiap data gitu ya. Terus K yang digunakan berapa? Nah. Kalau yang manual kita gunakan K-nya 3, Pak. Ya, lah itu kan belum menggambarkan. Jadi algoritmanya ini belum menggambarkan ini. Terus kemudian di berikutnya lagi ya. Berikutnya, slide berikutnya. Di sini. Jadi tahapannya itu dibuat sistematis. Jadi enggak apa? Nah, ini juga kan flowchart-nya juga masih flowchart secara umum. Misalkan tentukan jumlah ketetanggaan K apa itu ya. Terus kemudian menghitung jarak. Lapis lebih cenderung ke Pisidokutnya aja, gimana cara Pisidokutnya. Kalau ini kan flowchart secara umum ya. Nah, itu harus diperbaiki ya di bagian sininya. Terus program. Ya, jadi nanti kalau flowchart-nya ini, programnya ini gitu ya. Harus detail ya. Terus berikutnya lagi. Ya, terus kamu sudah meneliti enggak pengaruh dari K terhadap akurasi? Belum, Pak. Nah, itu kan dilihat kalau K-nya sekian, akurasinya sekian. Kalau K-nya sekian, akurasinya sekian, itu dibentuk diagram batang itu loh. Jadi akan lebih menarik. Oh, kalau sekian akurasinya, jadi nanti bisa dilihat dari diagram batang itu yang paling tinggi yang mana akurasinya. Oke, yang lain lagi coba. Belakang ya, pengaruh dari K kan yang jelas itu harus diteliti. Ya. Terus ini kan menggunakan apa tadi itu programnya, coba saya lihat yang di terakhir tadi itu mana itu? Program sepertinya ada program. Coba. Nah, ini nih. Nah, itu kan ada enfold. Lah, enfold-nya itu apa? Kamu sudah menerangkan nggak enfold itu apa? Nah, kan itu ada enfold. Apa sih maksudnya enfold? Nah, itu divisualisasi. Kalau enfold-nya sekian, terus kemudian apa tadi itu? Coba di fungsinya itu tadi.
Coba yang di atasnya ini tadi. Ya. Nah, itu kan ada enfold, kemudian ada Kanirs ya, itu nama programnya ya, evaluate dataset lah. Ya, ini kan harus di ini. Itu kan ada fold-nya 5 lah, itu di dasar teorinya apa sih maksudnya fold-nya 5? Nah, itu mungkin harus di ini. Terus apa? Hasil pengelompokannya secara grafis itu mungkin bisa dilihat terhadap setiap komponennya gitu ya. Kan ada peta length dengan ini. Ya. Terus kesimpulannya gimana? Kesimpulannya? Kesimpulan ya, oke. Nah, tingkat akurasinya kan 96. Benar enggak itu 96 dari hasil percobaanmu? Karena kan bisa jadi hasilnya bisa berbeda. Kamu hasilnya 96 tadi itu? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Prediksi varietas. Nah, itu mungkin yang harus diperbaiki ya, termasuk otomatis akan berpengaruh juga di naskahnya, di artikel yang dibuat ya. Latar belakangnya tentunya pentingnya bunga iris. Bunga iris itu bisa digunakan untuk apa? Terus kenapa kok bunga iris itu perlu diklasifikasikan? Nah, kemudian bunga iris itu kan perlu diklasifikasikan. Metode klasifikasi kan banyak. Kenapa kok yang dipilih KNN? Lah itu harus terjelaskan di artikel ya. Terus yang dianalisis apa? Jumlahkannya, macam-macamnya. Terus hasilnya bagaimana gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sarankan untuk Safrina dan Nurjana ya, nanti diperbaiki. Baik, Pak. Sehingga presentasinya bisa lebih menarik di kemudian hari. Nah, saya mengambil nilainya dari presentasi hari ini dan perbaikan berdasarkan saran-saran yang sudah saya kasihkan. Jadi dari saran-saran saya nanti ada diperbaiki enggak? Kalau diperbaiki tentunya akan mempengaruhi nilai akhir ya. Mungkin presentasi hari ini sekian dulu. Ketemu di minggu berikutnya ya, artikelnya dikumpulkan. Nanti artikelnya mungkin akan saya kembalikan lagi untuk diperbaiki setelah dikumpulkan ya. Nanti akan saya periksa dulu. Oke, saya akhiri dulu ya kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.